Para ulama dari hadis ini menyimpulkan bahwa maqam tertinggi, tempat teragung, derajat paling mulia yang Allah SWT berikan kepada seorang hamba adalah ketika hamba tersebut mampu untuk menjadi seseorang yang pandai bersyukur, pandai berterima kasih kepada Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita yang seperti itu, hamba-hamba yang pandai bersyukur, hamba-hamba yang pandai berterima kasih, hamba-hamba yang selalu melihat Allah dari sisi-sisi yang membuatnya terus berterima kasih, terus bersyukur, terus memuji Allah atas limpahan karunia yang telah Allah SWT berikan dalam kehidupannya. Gitu teman-teman sekalian, tingkatan tertinggi seorang hamba tuh jadi hamba yang syakuro, jadi hamba yang pandai berterima kasih. Coba kita lihat dalam hidup kita, mana yang lebih sering kamu pikirkan hal-hal indah yang Allah beri dalam hidupmu sehingga kamu banyak terima kasihnya, atau hal-hal kurang menyenangkan yang ada dalam dirimu sehingga kamu banyak ngeluhnya? Gak usah dijawab, masing-masing silakan lihat aja dirinya masing-masing nih, kayaknya dalam hidup saya nih banyakan ngeluhnya apa banyakan terima kasihnya selama ini ya. Coba kita lihat, coba kita lihat dalam urusan orang tua, kamu dengan orang tuamu, kamu lebih sering yang alhamdulillah orang tua saya tuh ya alhamdulillah begitu, atau kenapa ya lahir dari orang tua yang begini nih, coba enakan gitu hidup saya ya, lo orang tua saya nggak gitu kayaknya enakan nih hidup saya. Mana yang lebih sering kamu rasakan gitu? Kemudian saudara-saudara kamu, kakak adekmu, kamu lebih sering mikir yang alhamdulillah punya saudara, senang bener, atau lebih sering mikir yang ya ampun punya saudara gini amat ya, nyusahin mulu? Mana yang lebih sering kamu syukuri? Terhadap suamimu, para istri, mana yang lebih sering kamu rasakan alhamdulillah punya suami baik, punya suami masya Allah, ya Allah panjangin umurnya, sehatin badannya ya Allah. Gimana hidup saya kalau nggak ada dia? Alhamdulillah, alhamdulillah. Begitu? Atau yang ya ampun punya laki ribetin mulu ya, nggak ada apa laki-laki lain gitu bisa tuker tambah. Terhadap anak-anakmu wahai para ibu, mana yang lebih sering kamu lakukan? Melihat anak-anak kemudian datang syukur dalam hatimu, alhamdulillah ya Allah kau anugerahkan padaku anak-anak yang sehat, yang baik. Atau sebaliknya, ya ampun nih anak saya beneran apa kagak ya? Kok kelakuannya rada mirip setan. Astagfirullah, astagfirullah. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, nih kita bisa lihat dari cara kita melihat kepada orang di sekeliling kita, teman-temanmu, sahabat-sahabatmu, mana yang lebih sering jatuh di hatimu rasa syukur ataukah mengeluh? Kemudian teman-teman sekalian, terhadap kehidupanmu, mana yang lebih sering kamu rasakan alhamdulillah ya Allah, Allah tuh sayang banget sama saya. Yang kayak saya nih ya bisa sholat, bisa sujud. Yang kayak saya dihadirkan majelis-majelis taklim. Yang kayak saya sama Allah dikasih ustazah, gitu kan, yang ngasih tahu mesti kayak gimana gitu. Alhamdulillah, makasih ya Allah.
Gitu? Atau hidup kok susah amat ya, penuh derita. Ya ampun, kok saya nggak kayak ngerasain hidup kayak orang-orang gitu. Bisa jalan-jalan kemana gitu kan. Bisa punya ini, bisa punya itu. Ya ampun, hidup saya kok susah banget nih. Sampai segini tuanya masih mikirin aja buat bayar kontrakan. Yang mana teman-teman sekalian? Kamu merasakan hidupmu berlimpahan anugerah, ataukah kamu melihat hidupmu begitu banyak ujian dan cobaan yang datang dalam hidupmu? Kamu ngerasa hidup kamu tuh yang aduh emang mesti sabar banyak-banyak, atau kamu justru merasa yang aduh emang mesti banyak syukurnya nih hidup nih? Mana yang kamu rasakan dalam hidupmu? Saudariku sekalian yang saya muliakan, kalau kamu ngerasa bahwa emang bener nih, yang kurang dalam hidup saya nih cuman syukurnya. Kalau kamu selama ini ngerasakan alhamdulillah ya Allah, anugerahmu begitu besar. Afala uhib an akuna abdan syakura, bagaimana caraku ya Allah agar aku bisa menjadi seorang hamba yang mengerti berterima kasih kepadamu. Kalau kamu bisa ngelihat hidupmu berlimpahan anugerah, kalau kamu bisa ngelihat hidupmu penuh dengan kenikmatan-kenikmatan yang kurang hanya syukurnya dalam kehidupanmu, maka aku berikan kabar gembira teman-teman saudaraku sekalian, bahwa kamu adalah orang yang berpotensi untuk menjadi orang paling bahagia di dunia sebelum kelak di hari akhirat nanti. Kamu adalah orang-orang yang sangat mungkin jadi orang yang hidupnya paling bahagia di dunia sampai di hari akhirat. Di dunia sampai di hari akhirat. Enak terus tuh bakarannya. Karena nih saya kasih tahu, saya udah banyak ketemu orang segala macam lapisan masyarakat. Saya udah banyak ketemu di Indonesia ataupun di luar negeri. Yang kaya-kaya banyak saya ketemu. Banyak saya ketemu. Orang kaya raya yang duitnya nggak berseri itu, yang kalau mau belanja pakai motong dulu duitnya, duitnya masih belum dipotongin ya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, banyak saya ketemu orang-orang yang seperti itu. Apakah hidup mereka bahagia? Enggak, sungguh enggak. Ketemu sama saya seringnya cerita penderitaan. Ustazah gimana ya caranya menghadapi, waduh susah bener masih ya. Masih banyak aja permasalahan dalam kehidupannya teman-teman sekalian. Oh ternyata kalau saya tanya kepada mereka, apakah hidup kamu bahagia? Jawabannya belum tentu. Saya banyak ketemu pejabat, orang-orang yang punya pangkat dalam masyarakat. Apakah hidup mereka berbahagia? Enggak juga. Ruwet. Belum lagi ngadepin netizen, pada julid-julid, salah mulu. Teman-teman sekalian, ketemu saya orang-orang cantik-cantik yang kalau ngelihat mukanya ya ampun nih orang, alis bagus, hidung bagus, bibir bagus, kulit bagus, semuanya bagus gitu kan, cakep bener gitu ya. Pas ngelihat diri sendiri, hidung apa kutil ya. Astagfirullah, nggak segitunya juga saya. Kutil mana yang segini gede? Masya Allah. Teman-teman sekalian saya muliakan, apakah hidup mereka bahagia? Enggak juga. Belum tentu. Enggak juga. Saya ketemu orang pinter-pinter. Ketemu orang pinter-pinter, gelar doktor, profesor dan lain sebagainya. Sekolah lama-lama tuh, bukan cuman S1, S2, S podeng, S teler, semuanya tuh. Semuanya diborong sama dia gitu. Apakah hidup mereka bahagia? Belum tentu. Belum tentu. Karena Allah tuh ternyata buat kehidupan manusia tuh nggak ada yang nggak diuji. Semua orang dengan perjuangannya masing-masing, dengan ujiannya masing-masing.
Bisa jadi dia kaya, artinya ujiannya bukan dari sisi ekonomi, tapi dari sisi yang lain. Ya Bu ya? Orang tuh nggak ada yang bener hidupnya. Saya selalu bilang, bukan bener dalam artian ini ya, dalam artian menjalani kehidupan. Tapi manusia itu tidak ada yang ideal. Tidak ada kehidupan siapapun yang ideal, teman-teman. Yang pas semuanya tuh nggak ada. Tahu kenapa? Karena Allah menciptakan dunia ini bukan untuk dunia. Kalau kamu dikasih kehidupan yang ideal, kapan ceritanya kamu kangen sama surga?